Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja yang mewajibkan instansi pusat dan instansi daerah untuk melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN. Maka hari ini kita coba menyusun Anjab dan ABK untuk jabatan pengelola kepegawaian. Untuk nama jabatan kita bisa berpedoman kepada Peraturan Menpan RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Untuk kode jabatan, kode yang mempresentasikan suatu jabatan untuk mempermudah inventarisasi jabatan. Kemudian unit kerja, kita isi nama unit kerja kita. JPT utama maksudnya adalah Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. JPT Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya itu meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, dan seterusnya. Kemudian JPT Pratama meliputi Kepala Biro, Sekretaris Daerah Kabupaten, Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan seterusnya. Karena ini unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka JPT Pratama adalah Kepala Dinas. Administrator setingkat eselon 3, pengawas setingkat eselon 4, pelaksana jabatan fungsional umum, kita isi pengelola kepegawaian. Artinya secara ringkas bisa kita jelaskan bahwa pengelola kepegawaian berada di Subbag Umum dan Kepegawaian di bawah sekretariat. Jabatan fungsional tidak ada. Kemudian ikhtisar jabatan ini bisa kita ambil di Permenpan RB 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Untuk ikhtisar jabatan di Anjab dan ABK bisa kita ambil tugas jabatan yang ada di Permenpan ini. Yang kelima, kualifikasi jabatan. A. Pendidikan formal. Ini juga bisa kita ambil di Permenpan RB 41 tahun 2018 di kolom pendidikan. B. Pendidikan dan pelatihan. Ini kita isi pendidikan dan pelatihan yang kita syaratkan untuk menduduki jabatan yang sedang kita analisis. Pengalaman kerja tidak ada. Kemudian yang keenam, tugas pokok. Di nomor ini kita isi nomor urut uraian tugas sesuai dengan ikhtisar jabatan yang sudah kita tulis sebelumnya. Hasil kerja bisa berupa frekuensi, berkas, SK maupun laporan. Jumlah hasil kita isi jumlah dari hasil kerja kita selama 1 tahun per uraian tugas. Waktu penyelesaian dalam jam kita isi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap uraian tugas dalam jam. Waktu efektif ini adalah waktu efektif selama 1 tahun 1250 jam. Kebutuhan pegawai ini dari hasil waktu penyelesaian dikali dengan jumlah hasil dibagi waktu efektif. Dari 11 uraian tugas yang sudah kita urai, maka untuk pengelola kepegawaian diperlukan 3,757 atau kita bulatkan sebanyak 4 orang. Ketujuh, hasil kerja. Karena di atas tadi ada 11 uraian tugas, maka hasil kerja juga ada 11. Untuk hasil kerja ini dapat berupa benda, jasa, maupun informasi. Yang kedelapan, bahan kerja. Yang dimaksud bahan kerja di sini adalah masukan yang diperlukan pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja. Bisa berupa benda, jasa, maupun informasi. Yang kesembilan, perangkat kerja, yaitu alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. Bisa berupa SOP, peraturan, maupun alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas, tangan, dan perlengkapan. Yang ke-10, tanggung jawab, yaitu tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang 11, wewenang. Yang ke-12, korelasi jabatan, yaitu hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan jabatan lain terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan, baik timbal balik maupun syarah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal. 13. Kondisi lingkungan kerja, yaitu keadaan tempat jabatan melaksanakan tugas meliputi aspek lokasi kerja, suhu udara, luas ruangan, letak penerangan, suara, keadaan tempat kerja, dan getaran. Di faktor kita isi kondisi lingkungan kerja yang kita harapkan. Ke-14, risiko bahaya.
yaitu potensi kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan secara fisik atau kejiwaan pegawai ketika melaksanakan tugas jabatan. Kemudian di syarat jabatan, kita bisa lihat kembali di Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Di halaman 16 Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 diuraikan tentang syarat jabatan, keterampilan kerja, menguasai penggunaan bahan pekerjaan. Di bakat kerja, diuraikan beberapa macam bakat kerja. Dari sekian banyak uraian tentang bakat kerja, maka kita pilih yang paling dominan dari nama jabatan yang kita analisis. Maka di sini kita pilih G, inteligensia, kemampuan belajar secara umum, dan Q, bakat ketelitian. Kemudian temperamen kerja juga sama polanya. Kita pilih temperamen kerja yang paling dominan dari sekian banyak temperamen kerja yang diuraikan di Permenpan RB tersebut. Maka di sini coba kita pilih yang pertama adalah P, mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi. Kemudian yang kedua, kita pilih R, kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan yang berulang atau secara terus-menerus melakukan kegiatan yang sama. Minat kerja juga sama, kita pilih yang paling dominan. Ini coba saya pilih D, sosial, aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian upaya fisik, saya pilih C, yaitu duduk, dan E, membawa. Ini yang paling dominan dari jabatan pengelola kepegawaian, artinya lebih banyak duduk dan membawa bahan. Selanjutnya kondisi fisik, ini terdiri dari jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, postur badan, dan penampilan. Nah, ini kita isi kondisi fisik yang diharapkan. Kemudian untuk fungsi pekerjaan, kita coba pilih B1, mengerjakan presisi, dan O7, melayani orang. Selanjutnya nomor 16, prestasi kerja yang diharapkan. Ini prestasi kerja yang bernilai baik dan sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yang ke-17, kelas jabatan. Ini dimaksudkan tingkatan pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi untuk kelas jabatan kita bisa berpedoman pada tabel validasi kelas dan nilai jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Nah, tinggal kita cari untuk jabatan pengelola kepegawaian, kelas jabatannya berapa. Ini di nomor urut 36, pengelola kepegawaian, kelas jabatannya adalah 6. Demikian cara menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan pelaksana. Kalau Bapak Ibu memerlukan file Anjab dan APK ini, silakan mendownloadnya di kolom deskripsi dari video ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.